Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustazah di sini akan menyampaikan materi untuk hari ini. Namun sebelumnya yaitu adalah materi tanda baca dan kata tanya. Sebelum masuk ke materi yang baru, Ustazah akan mengingatkan materi yang kemarin yaitu adalah tanda baca. Kemarin tanda penyeluk dan tanda titik dua. Ya, tanda penyeluk itu adalah tanda seru. Jadi bisa digunakan untuk kata perintah ataupun ajakan, ya. Nah, untuk kata tanya, kata tanya itu kemarin ada 6. Yang pertama naon, itu apa? Siapa, itu saha. Iraha, itu kapan. Kumaha, itu mengapa. Kumaha itu bagaimana. Naha, itu kenapa atau mengapa, ya. Nah, hari ini materinya adalah sinonim. Nah, kalau sinonim itu dalam bahasa Indonesia persamaan kata. Dalam bahasa Sundanya itu adalah kecap saharti. Nah, yang kedua itu antonim. Antonim itu lawan kata. Nah, lawan kata dalam bahasa Sunda itu kecap sabalikna. Nah, sebelum masuk ke sinonim dan antonim, kalian juga harus mengetahui beberapa istilah-istilah kata-kata. Nah, di sini dalam bahasa Sunda ada kata-kata yang harus kalian pahami dan hafalkan. Nanti Ustazah ambil nilainya keempatnya dari kalian menghafal beberapa kecap dan artinya berikut sinonim dan antonim. Jadi kecap-kecap ini harus tahu artinya, ya. Nah, oke. Yang pertama itu biasa, artinya lumrah. Biasa dalam bahasa Indonesia biasa, lumrah atau umum dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, baheula. Baheula itu apa? Dalam bahasa Sunda dahulu. Artinya apa sih baheula? Nah, itu waktu anu geus lila kaliwat. Dalam bahasa Indonesianya yaitu waktu yang telah lama terlewat. Yang ketiga, usul. Usul itu apa dalam bahasa Indonesia juga usul ternyata, ya. Cuman artinya, kalau bahasa Sunda nepikeun pamanggih atau pamadegan. Nepikeun tuh menyampaikan, ya, pendapat atau pendirian. Pamadegan tuh pendirian. Yang keempat, dibewarakeun. Dibawarakeun tuh apa sih? Yaitu dalam bahasa Indonesia diumumkan. Artinya apa kalau dibewarakeun? Itu dibejakeun. Kabalarea. Itu kata saja kemarin apa? Yaitu ke, ya. Nah, dalam bahasa Indonesianya diberitahukan pada umum atau ke umum, boleh tuh. Yang kelima, riungan. Nah, riungan itu apa dalam bahasa dalam bahasa Indonesia itu pertemuan. Nah, riungan artinya kumpul pikeun nyawalakun pasualan. Dalam bahasa Indonesia, pertemuan itu adalah berkumpul untuk merumuskan persoalan. Ya, jadi kecap-kecap ini kalian harus hafal. Jadi nanti tesnya ya ini, kata-kata dalam bahasa Sunda, ya. Baheula itu apa artinya? Waktu anu geus lila kaliwat. Nah, kayak gitu. Usul itu apa sih? Nepikeun pamanggih atau pamadegan. Nah, seperti itu, ya. Jadi dalam bahasa Sunda, bukan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu ini hanya sebagai pengantar supaya kalian ingat, tapi ditesnya dalam bahasa Sunda. Oke, kita masuk ke contoh kecap saharti atau sinonim. Yang pertama, riungan. Riungan itu sama artinya dengan kumpulan.
Yang kedua dibewarakeun. Dibewarakeun itu diumumkan ya. Sama artinya dengan diwawarkan. Diwawarkan itu diberitakan. Yang ketiga bongbolongan. Bukan bolong ya. Bongbolongan. Bongbolongan itu nasihat. Nah, sama dengan nasihat. Kalau dalam bahasa Indonesia nasihat itu arahan. Nah, yang berikutnya ini adalah arti kecap bagian kedua. Nah, jadi harus hafal yang bagian pertama dan bagian kedua. Ada 10 kosakata. Yang pertama, rerencangan. Rerencangan itu apa sih? Ya, rerencangan itu artinya jelema anu boga hubungan deket. Dalam bahasa Indonesia itu teman. Jadi, teman itu adalah orang yang memiliki hubungan dekat. Yang kedua, itu julukan. Julukan artinya sesebutan. Julukan itu apa sih? Gelar. Nah, gelar itu artinya sama dengan sebutan. Sebutan seseorang. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, sakumna. Sakumna itu artinya apa? Sakabeh. Sakabeh. Nah, yang artinya dalam bahasa Indonesia sakumna itu seluruh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia semua, atau mungkin kalian kenal kabehanana. Nah, itu kabeh itu semua gitu ya. Oke, yang keempat, adigung. Adigung itu artinya apa? Yaitu sombong, sifat boga leuwih tinulian. Jadi adigung nyaeta hartosna sombong sifat boga leuwih tinulian. Apa sih itu Ustazah? Jadi adigung itu sombong. Nah, sombong itu artinya sombong sifat merasa lebih dari yang lain. Oke, yang kelima, paguyuban nyaeta hartosna pakumpulan nu mibanda tujuan sarua. Apa sih itu? Nah, paguyuban itu seluruh. Artinya semua. Seperti itu ya. Nah, materi yang berikutnya adalah antonim. Antonim itu adalah kata yang mengandung makna sebaliknya. Nah, sebaliknya. Kalau dalam bahasa Sunda nyata kecap sabalikna. Nah, namanya kan kemarin udah dibahas ya, mau saja. Oke, masuk ke contoh. Contoh yang pertama, nuka hiji nyata gimir. Gimir lawana wani. Gimir itu apa sih? Itu takut. Takut lawannya berani. Yang nuka dua. Nuka dua itu yang kedua. Babar. Babar itu lawannya apa sih? Babar lawannya nyaeta pupus. Babar itu lahir. Lawan lahir yaitu wafat. Nuka tilu sumanget. Sumanget lawanna ngedul. Dalam bahasa Indonesia sumanget itu semangat. Semangat lawannya apa? Malas. Yang keempat, ngahiji. Kaopat dalam bahasa Sunda namanya kaopat. Ngahiji. Ngahiji itu lawannya sewang-sewangan. Dalam bahasa Indonesia bersatu. Bersatu lawannya ya masing-masing. Lawan katanya masing-masing. Nah, jadi materi hari ini cukup sekian. Tolong dibaca dan dihafalkan kecap bagian 1, kecap bagian 2, kecap bagian hiji jeung bagian kedua. Kedah dihafalkeun, dipihartoskeun nya. Tah eta meureun heula materi nu Ustazah tiasa dugikeun ayeuna. Dicatat di buku tulis kanggo latihanna engke Ustazah share. Atur nuhun. Ustazah tutup sareng ucapan hamdalah sasarengan. Baca hamdalah bersama-sama sasarengan teh ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya mohon dipukul kami itu maaf. Wallahumma fiq ila umit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.